Warga Suara Merdeka, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan telah berlangsung hampir 2 pekan ini. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Pekalongan hingga kini belum menetapkan status tanggap darurat bencana. Bupati Pekalongan Fadi Arafik saat tinjau lokasi banjir di Kecamatan Tirto, Senin pagi menyampaikan penetapan status tanggap darurat belum diperlukan selama penanganan banjir masih dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, seluruh perangkat daerah terus bekerja maksimal dalam penanganan banjir, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, hingga penanganan dampak kesehatan masyarakat. Hari ini beserta Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda, status tanggap darurat itu seperti apa. Kalau kami anggap perlu, kami akan keluarkan status tanggap darurat. Tapi kalau kami anggap masih bisa kami tangani, ya bisa. Oke. Kalau hasil dari pantauan memang Tirto yang paling parah atau Ada Siwalan, Tirto, Seragi ada juga, Wonokerto ada juga. Banyak, karena kan Kabupaten Pekalongan penduduknya kan padat. Jadi ada juga dekat lautan ya, jadi memang banyak kan beberapa tempat ini. Dan kita setiap hari Kabupaten Pekalongan ini mensubsidi semaksimal kami lah ya, mungkin pasti masih banyak kekurangannya, nggak mungkin sempurna. Untuk dapur-dapur umum kita subsidi, pempes anak-anak, susu, ya, selimut, apa kita subsidi. bahkan kesehatan pun juga ada ya Bu? Ya, seluruh di tempat yang ada dapur umumnya, di situ harus ada kesehatan. Meski belum menetapkan status tanggap darurat, pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan tetap siaga dan terus memantau perkembangan situasi banjir di lapangan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan keselamatan dan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi. Sementara itu, akibat banjir yang tidak kunjung surut 2 pekan ini, warga yang awalnya memilih bertahan di rumah masing-masing akhirnya menyerah dan mengungsi ke titik pengungsian yang sudah disediakan. Salah satunya, Aris, warga Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Bekas Maduri asli itu, segini Sepaha. atas ya, Terus, paha itu. berarti sana berarti desa. Kalau sana lagi makin dalam ya, Mulyorejo itu paling area sama segini. Ini petik ini sama segini. Oh. Gini. Warga lain, Hendrik, yang sebelumnya bertahan di rumahnya, Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, akhirnya memilih membawa keluarganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman karena banjir setinggi dada. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, genangan air juga merendam perabotan rumah tangga serta memutuskan akses jalan antar desa. Ini berarti udah berapa hari? Untuk kondisi banjir sendiri udah seminggu lebih. Terus aktivitasnya gimana? Aktivitasnya tentunya terganggu, apalagi untuk saya yang pekerja batik, kayak di sini kan banyak orang yang konveksi juga, itu jadi lumpuh semua, nggak bisa kerja. Karena kondisinya ini. Iya, dikarenakan kondisinya. Kalau di sini banjirnya gede soalnya. Sampai berapa? Selutut orang dewasa untuk, tapi ada yang lebih tinggi lagi sih untuk banjirnya. Hingga saat ini pemerintah desa terdampak banjir terus berkoordinasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Ini berarti berapa rumah yang terdampak? Ya, untuk Desa Tegal Dawa ini yang terendam itu hampir semua, yang jumlahnya ada 688 rumah. Kemudian jiwanya itu ada 2.335, jumlah kakaknya ada 908 kakak. Kemudian pada hari ini insya Allah akan dimulai dapur umum. Ada 2 titik, yang cokrah itu di perbatasan Karangjompo Tegal Dawa, rumah Bapak Iqbal. Kemudian yang di tengah, yang di RW 2 itu insya Allah di rumah Bapak Kepala Desa. Kalau untuk fasilitas posko kesehatan, Pak? Untuk fasilitas posko kesehatan hari ini walaupun baru saja diumumkan untuk pengungsian, posko kesehatan sudah standby di tempat pengungsian. Kalau ini berarti udah berapa hari, Pak? Mulai itu hari Kamis, tapi kita baru 2 hari ini. Parahnya hari ini. Parahnya hari ini karena sungai dari Sengkarang itu semalam melimpah sampai perkampungan.
Himbauan untuk warga Pak seperti apa Pak? Himbauan untuk warga, mari kita tetap gotong royong kerjasama, dan bagi yang rumahnya nanti tidak bisa beli bisa untuk di pengungsian. Di pengungsian itu sudah dari kemarin saya laporkan ada yang di Gudang Sukun, hari ini juga ada yang di Kobudu. Tapi untuk Tegal Dawa baru hari ini akan dibuka pos pengungsian dan dapur umum. Terima kasih Pak. Tim Liputan Suara Merdeka Network.